prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi ini juga berarti pelaksanaan demokrasi dilandaskan dengan rasa takut akan Tuhan. Dengan rasa takut akan Tuhan, diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari kata tercela, sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan berarti aturan dan penyelenggaraan demokrasinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bukan dengan naluri, kekuatan otot, ataupun kekuatan massa. Pelaksananya lebih menuntut kecerdasan rohaniah, akliyah, rasional, dan kecerdasan emosional. Dengan pola pikir tersebut, masyarakat diharapkan bisa melakukan tindakan yang rasional. Yang ketiga, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan rule of law mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang keempat, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan yang bisa mengakibatkan kerugian pada pemerintahan dan juga rakyat. Pemisahan kekuasaan juga berguna untuk membagi kewenangan pada sistem pemerintahan agar tidak terjadi tumbang tindih dan double job sehingga pelaksanaan kekuasaan negara Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang kelima, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memegang kedaulatan. Kedaulatan rakyat ini dibatasi dan dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat, yaitu MPR dan DPRD. Suara rakyat dapat ditampung pada satu wadah untuk kemudian disampaikan secara jelas dan tepat melalui wakil rakyat. 6. Hak asasi manusia. Mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. HAM bersifat universal dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia. 7. Pengadilan yang merdeka. Pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka atau independen memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Kesempatan untuk mengajukan considerance atau pertimbangan dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petituturnya. Pengadilan di Indonesia bersifat bebas, artinya tidak memihak manapun atau bersifat netral. 8. Otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Urusan pemerintahan diserahkan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Tujuannya mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Fungsinya menggali potensi dan mengembangkan daerahnya. 9. Kemakmuran. Membangun negara yang makmur dan rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek entah hak dan kewajiban. Kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Hal ini berdampak pada menekannya tingkat konflik agama maupun antar ras menjadi lebih kecil. 10. Keadilan sosial. Semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama tanpa melihat tingkat sosial manapun maupun ekonomi tertentu. Tidak ada golongan lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.
Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yang pertama yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan yaitu kekuasaan tertinggi berada pada kehendak rakyat. Kedua, pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan bersama, bukannya kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, tidak mengenal partai pemerintah dan partai oposisi, melainkan demokrasi yang bersifat netral dan tidak memihak. Yang keempat, berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Seperti yang kita ketahui, kekeluargaan dan gotong royong telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Ingat, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga hal tersebut menjadikan ciri dan kebudayaan masyarakat Ketimuran, terutama Indonesia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yang kelima adalah keselarasan antara hak dan kewajiban, yang berarti demokrasi mengakui persamaan hak serta kewajiban. Seperti yang kita ketahui, hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun juga kewajiban itu muncul dari hak dan juga sebaliknya. Ciri yang keenam adalah menghargai hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang tak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh negara. Cara kita untuk menghargai hak asasi manusia orang lain adalah saling tenggang rasa, menghargai pendapat orang lain, berlaku sopan dan ramah terhadap sesama, menjaga hubungan baik di antara masyarakat. Yang ketujuh adalah ketidaksetujuan pada kebijakan pemerintah disalurkan melalui wakil-wakil rakyat, yang berarti tidak mendukung adanya demonstrasi maupun pemogokan karena menimbulkan kerugian. Dan yang kedelapan adalah pemilu dilaksanakan secara terbuka dan jujur serta adil, yang menganut asas pemilu, yaitu luber jurdil. Perkenalkan, nama saya Arya Starinda Brianti. Pada kali ini saya akan menjelaskan 3 poin terakhir mengenai ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, tidak menganut sistem monopartai. Sistem monopartai atau sistem partai tunggal adalah jenis pemerintahan sistem partai di mana hanya terdapat satu partai politik yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan, yaitu bisa dikata lainkan dengan memonopoli hak politik warga negara. Sedangkan di Indonesia sendiri kita menggunakan sistem multipartai, yang berarti sistem ini terdiri dari berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah maupun koalisi. Karena kita menggunakan sistem ini menunjukkan bahwa kekuasaan mewakili semua aspirasi dan kepentingan mayoritas rakyat. Multipartai akan mengangkat kepentingan setiap daerah, setiap sektor sosial, aliran, dan keyakinan masyarakat akan diperjuangkan lewat partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Poin yang kedua, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Diktator mayoritas bisa disebutkan sebagai seorang yang tidak sependapat dengan mayoritas masyarakat yang ia atasi, tapi karena kekuasaan yang dia pegang, ia dapat menekan mayoritas masyarakat untuk patuh atau mengikuti pendapat atau keputusannya. Sementara itu, tirani minoritas adalah golongan masyarakat tertentu yang meski kecil jumlahnya, tapi memiliki kekuatan yang kuat daripada kelompok mayoritas, sehingga dia dapat menekan atau menindas pihak mayoritas dengan sewenang-wenang. Dengan kata lain, tirani minoritas mengacu kepada kelompok masyarakat yang tidak berkuasa, tapi bersikap seperti penguasa, seolah-olah punya kekuatan yang sah untuk melakukan kekerasan, termasuk menghunus pedang atas nama jihad. Dengan kesimpulan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di setiap bidang tanpa terkecuali, tanpa membedakan apapun. Dan yang poin yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.
Dengan kata lain, kita telah menerapkan sila yang ketiga, dengan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia didasarkan pada asas-asas pokok demokrasi yang bertujuan untuk memperkokoh jalannya demokrasi itu sendiri. Adapun asas-asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang pertama ada asas kerakyatan. Proses pelaksanaan demokrasi Pancasila ini dilakukan berdasarkan asas kerakyatan, yang artinya proses ini dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk suatu golongan maupun kelompok tertentu. Tujuan dari penggunaan asas kerakyatan ini ialah untuk meminimalisir adanya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat akibat proses demokrasi Pancasila. Yang kedua, ada asas kemufakatan. Nah, yang seperti kita ketahui, sebagai negara yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, segala keputusan yang dihasilkan dalam proses demokrasi ini melalui proses musyawarah. Nah, dari proses musyawarah itu kita mendapatkan kesepakatan akhir atau yang biasa kita sebut dengan mufakat. Jadi, proses demokrasi Pancasila ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil dari musyawarah itu harus bisa diterima, dihormati, dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Selanjutnya adalah asas kedaulatan rakyat. Poin ketiga ini hampir sama dengan asas kerakyatan yang ada di poin pertama. Yang membedakannya ialah asas kedaulatan rakyat ini meyakini bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer itu berada di tangan rakyat. Jadi, pelaksanaan proses demokrasi Pancasila dilakukan berdasarkan kehendak rakyat dan mempertimbangkan kepentingan rakyat. Berikutnya, asas kekeluargaan. Setiap orang yang turut berpartisipasi dalam proses demokrasi dipandang sebagai keluarga. Dan tentunya, setiap orang-orang yang berpartisipasi ini pasti memiliki perbedaan, baik dari segi sikap, pola pikir, dan sebagainya. Sehingga dalam proses demokrasi ini, perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan dapat dihadapi dengan kepala dingin, sehingga tidak menjadi penyebab konflik sosial di dalam anggota keluarga dalam menghadapi perbedaan yang terjadi. Asas kekeluargaan juga menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persatuan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada proses pelaksanaan demokrasi. Berikutnya, asas kelima, asas kekuatan mayoritas. Kata mayoritas ini mengacu pada keberadaan suara terbanyak dalam melakukan suatu musyawarah dalam pelaksanaan asas-asas demokrasi Pancasila di Indonesia. Sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak atau kekuatan mayoritas dalam voting merupakan hasil akhir dari sebuah perundingan atau permusyawarahan. Pengertiannya yaitu sebagai berikut. Suara terbanyak dalam pengambilan keputusan inilah yang disebut sebagai kekuatan mayoritas. Dengan adanya kekuatan mayoritas, maka hasil yang diperoleh dalam proses demokrasi harus mengacu pada suara terbanyak dan harus dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali. Lalu bagaimana dengan pihak minoritas? Berikutnya akan dijelaskan, yaitu yang keenam, asas minoritas. Kelompok-kelompok mayoritas juga tidak boleh menekan atau mengintervensi kelompok minoritas untuk tunduk terhadap kelompok-kelompok mayoritas. Proses demokrasi harus mengakomodasi semua kelompok tanpa terkecuali dan tidak diperkenankan adanya intervensi antar kelompok. Kelompok minoritas mempunyai kesempatan yang sama seperti kelompok mayoritas dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, kelompok-kelompok dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila itu kan terdiri dari kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Nah, dalam pelaksanaan demokrasi sendiri, kedua kelompok ini mempunyai makna kedudukan warga negara, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh kelompok minoritas dalam proses demokrasi pun juga harus diperhatikan. Berarti tidak hanya seputar kelompok mayoritas aja yang harus diperhatikan, tapi keputusan bahkan hasil pola pikir kaum-kaum minoritas juga perlu diperhatikan. Kelompok-kelompok mayoritas di sini tidak boleh menekan atau mengintervensi kelompok mayoritas untuk tunduk terhadap kelompok-kelompok mayoritas. Intervensi sendiri adalah perbuatan campur tangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau badan terhadap sebuah permasalahan atau pertikaian yang terjadi di antara dua pihak atau beberapa pihak sekaligus. Di sini pihak yang bermasalah atau bertikai itu kaum mayoritas dan kaum minoritas, sehingga tidak boleh adanya saling campur tangan dalam pertikaian tersebut. Sehingga tidak ada yang namanya kelompok
minoritas harus tunduk terhadap kelompok-kelompok mayoritas. Mereka bebas untuk menyuarakan pendapat dan pemikirannya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, proses demokrasi harus mengakomodasikan semua kelompok tanpa terkecuali. Jadi tidak boleh adanya membeda-bedakan. Kelompok minoritas juga mempunyai kesempatan yang sama seperti kelompok mayoritas dalam pelaksanaan demokrasi. Kemudian berikutnya adalah asas penjaminan HAM. Hak asasi manusia dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila dijamin oleh pemerintah. Setiap masyarakat yang ikut dalam proses demokrasi ini mempunyai hak asasi yang sangat diperjuangkan karena Indonesia menjaminnya atas dasar hukum HAM. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya melalui cara-cara yang mereka inginkan. Nah, negara tidak boleh menghalang-halangi atau bahkan menutup kebebasan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh warga negara karena dijamin dalam undang-undang, yaitu UUD 1945 pasal 28. Kemudian yang asas berikutnya adalah asas luber jurdil. Asas luber jurdil dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila mempunyai arti bahwa proses demokrasi harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung di sini berarti melibatkan semua elemen masyarakat yang memberikan aspirasi dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Umum di sini berarti pelaksanaan demokrasi bersifat universal, yaitu dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Bebas di sini adalah kebebasan dalam mengutarakan aspirasinya tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Kemudian rahasia berarti setiap warga negara berhak merahasiakan aspirasinya kepada orang lain jika dirasa perlu. Jujur di sini berarti proses pelaksanaan demokrasi harus dilakukan secara jujur. Adil berarti proses pelaksanaan demokrasi harus adil bagi semua pihak dan golongan. Asas berikutnya adalah asas persamaan. Asas persamaan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila mengakui bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama ketika mengikuti proses demokrasi. Tidak ada perbedaan yang membatasi satu orang dengan yang lainnya ketika warga negara turut serta dalam proses demokrasi. Asas persamaan dalam demokrasi diperkuat dengan adanya landasan hukum persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada perlakuan khusus bagi golongan atau kelompok tertentu dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Asas berikutnya adalah asas toleransi. Asas toleransi mengedepankan rasa toleran terhadap pandangan yang berbeda dari golongan atau kelompok tertentu. Melalui asas ini, semua perbedaan yang muncul dalam proses demokrasi harus dihargai agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak tertentu. Demokrasi Pancasila. Fungsi demokrasi Pancasila ada 6. Yang pertama adalah menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Yang kedua, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, tegaknya hukum dijamin di dalam Pancasila. Yang keempat, tegaknya NKRI juga berdasarkan sistem konstitusional. Kemudian, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan yang bernegara, seperti duduk dalam badan perwakilan dan juga permusyawaratan, ikut dalam pembangunan, dan ikut mensukseskan pemilu. Kemudian yang terakhir adalah hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai negara dijamin.